Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Widya Hernita Francisca, NIM 1820901121. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya, yaitu yang berjudul Kerahasiaan Data serta Analisis Pemeriksaan Psikologi. Baiklah, selanjutnya kasus 1, yaitu Anda adalah seorang konselor di sebuah SMP. Suatu hari, Anda mendapati seorang murid yang disuruh menghadap karena memiliki masalah belajar. Pada sesi konseling kedua, Anda mendapati bahwa murid tersebut diabaikan dan mengalami penyiksaan oleh orang tuanya. Anda kemudian berniat untuk melaporkannya ke pihak sekolah. Yang pertama, menurut Anda apakah tindakan tersebut benar? Dan yang kedua, apakah ada isu terkait kerahasiaan dalam hal ini? Dan kode etik apa yang perlu diperhatikan? Selanjutnya, baiklah, menurut saya pada persoalan ini, tindakan seseorang konselor dalam kasus tersebut sudah benar, karena konselor tersebut bekerja di bawah wewenang pihak sekolah, yang berarti pihak sekolah merupakan pengguna dari jasa konselor tersebut, sehingga berhak mengetahui apa yang terjadi pada muridnya yang diperlukan untuk kepentingan akademisi. Next. Dalam hal ini, kode etik yang perlu diperhatikan dalam kasus tersebut adalah Kode Etik Psikologi Indonesia atau HIMSI 2010, Bab 5 dalam hal kerahasiaan rekam dan hasil pemeriksaan psikologi. Pasal 24 yaitu mengenai mempertahankan kerahasiaan data. Yang pertama, dapat diberikan hanya kepada orang yang berwenang, mengetahuinya, dan hanya memuat hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Yang kedua, dapat didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dan yang ketiga, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan dan tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologis. Profesi dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Baik, next. Dalam kasus tersebut, terdapat isu terkait kerahasiaan data, yaitu diantaranya yang pertama, dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya memuat hal-hal langsung yang berkaitan dengan tujuan pemberian layanan psikologi. Dalam kasus tersebut, ingin mengungkap masalah belajar didiskusikan hanya dengan orang-orang atau pihak yang secara langsung berwenang atas diri pengguna layanan psikologi. Dalam kasus tersebut, jalan pihak sekolah. Dan yang terakhir, dapat dikomunikasikan dengan bijaksana secara lisan atau tertulis kepada pihak ketiga hanya bila pemberitahuan ini diperlukan untuk kepentingan pengguna layanan psikologis, profesi, dan akademisi. Dalam kondisi tersebut, identitas orang yang menjalani pemeriksaan psikologi tetap dijaga kerahasiaannya. Dalam hal ini, pihak ketiga bisa orang tua. Baik, next. Dan untuk kasus kedua, yaitu Anda adalah seorang psikolog yang bisa melakukan tes dan wawancara psikologis untuk penilaian karyawan. Seseorang seorang teman kemudian meminta Anda untuk mencoba alat tes yang Anda miliki padanya karena ia akan mengikuti penilaian kantor yang kebetulan bukan Anda psikolog yang menilainya. Sehingga alat tes yang digunakan bisa saja berbeda. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggapan Anda terhadap permintaan teman Anda tersebut? Dan yang kedua, apakah yang perlu menjadi perhatian dalam tindakan yang diambil? Dan yang ketiga, ada acuan kode etik apa yang digunakan? Next. Bab 4, pasal 17, konflik kepentingan.
Psikolog atau ilmuwan psikologi menghindar dari melakukan peran profesional apabila kepentingan pribadi, ilmiah, profesional, hukum, finansial, kepentingan atau hubungan lain diperkirakan akan merusak objektivitas, kompetensi atau efektivitas mereka dalam menjalankan fungsi sebagai psikolog atau ilmuwan psikologi, atau berdampak buruk bagi pengguna layanan psikologi, serta pihak-pihak terkait dengan pengguna layanan psikologi tersebut. Bab 11 Pasal 67 menjaga alat data dan kerahasiaan asesmen dan hasil asesmen. Yang pertama, psikolog atau ilmu psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen atau alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum dan kewajiban yang telah tertuang dalam kode etik ini. Psikolog atau ilmu psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem kependidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen psikologi yang ada di instansi atau organisasi tempat dia bekerja. Next. Kesimpulannya, bahwa seorang psikolog tersebut tidak boleh memberikan alat tes itu ke temannya, walaupun bukan ia yang mengetes, karena sifat dari alat tes itu sendiri yaitu rahasia. Seharusnya menjaga kerahasiaan terhadap alat tes yang menjadi wewenang dan tanggung jawab seperti yang disebutkan dalam pasal 67. Selain itu, berdasarkan pasal 17 bahwa seorang psikolog tidak boleh melakukan peran profesional jika akan menimbulkan dampak buruk bagi pihak-pihak yang terkait dengan penggunaan layanan psikologi tersebut. Next. Baiklah, apakah ada yang ingin ditanyakan atau kurang dimengerti dalam penyampaian PPT yang saya berikan tadi? Baik, saya ulangi sekali lagi. Apakah ada yang ingin bertanya mengenai PPT yang saya berikan tadi? Baik, jika tidak ada pertanyaan, maka akan saya selesaikan materi saya pada hari ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk PPT hari ini. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.